Menurutku gini ya, secara prinsip tuh kita memang mesti mempermudah semua proses politik bagi rekrutmen kepemimpinan di semua level. Prinsipnya itu menurutku harus dipermudah. Jadi segala hal yang kemungkinan akan mempersulit warga negara untuk masuk dalam proses politik, rekrutmen kepemimpinan, termasuk batasan usia, menurutku itu memang harus dihilangkan satu persatu. Nah, tapi sekarang jadi mari kita periksa nih, apakah sistem politik dalam rekrutmen kepemimpinan sekarang betul-betul sudah mempermudah, bukan sekedar mempermudah. Najwa Shihab memberikan opininya terkait keputusan MA yang mengubah ketentuan syarat calon kepala daerah dari yang berusia paling rendah 30 tahun untuk tingkat provinsi dan 25 tahun tingkat kota kabupaten. Menurut Najwa, negara harusnya memberikan kemudahan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk maju mengikuti pemilihan pemimpin, bukan hanya mempermudah. Karena apa gunanya mempermudah batas usia kalau lu mau menjadi calon gubernur, calon wakil gubernur, calon presiden, calon wakil presiden, kalau anak muda yang tidak merupakan bagian dari elit politik tidak punya kesempatan dan akses untuk memanfaatkan kemudahan itu. Jadi intinya tuh bukan mempermudah tapi mempermudah. Sekarang realitanya, kalau tidak punya darah politik, kalau tidak dekat dengan oligarki elit partai, kalau nggak punya uang atau logistik yang besar, sangat kecil kemungkinan bisa masuk jadi kandidat kepemimpinan di level apapun di negeri ini. Kalau bukan anaknya siapa, kalau bukan pamannya siapa, kalau bukan punya teman dekat di elit partai, anak muda tidak akan punya kesempatan itu. Ia lalu mengkritisi apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Para pemimpin muda yang maju dalam pemilu adalah mereka yang memiliki hubungan dengan para elite di negeri ini, sehingga orang-orang biasa tidak dapat mengikuti kontestasi pemilihan pemimpin di negeri ini. Artinya, keputusan MA tersebut hanya untuk anak muda yang memiliki darah biru. Jadi agenda mendesaknya itu bukan mempermudah tapi mempermudah. Dan kalau kita bicara soal, dan ini bukan hanya di eksekutif loh, di legislatif, CSIS kemarin baru mengeluarkan hasil studinya. 138 dari 580 anggota DPR yang akan terpilih di 2024 ini, itu terlibat dinasti politik. Spesifik bicara anak muda, lebih dari 50% anggota DPR muda yang terpilih, 57,5%, itu terasosiasi dengan politik dinasti. Jadi ini bukan cuma kita bicara siapa yang jadi calon gubernur, wakil gubernur, calon presiden, calon wakil presiden di berbagai level kepemimpinan apapun. Anak muda yang digadang-gadang, percuma kalau paman lu tidak punya kekuasaan, kalau bapak lu tidak punya kekuasaan, kalau kakek adik lu tidak punya kekuasaan, tidak punya duit. Komika dan aktor Ando Vida Lopez meluapkan kekecewaannya atas keputusan Mahkamah Agung yang mengubah syarat usia calon kepala daerah. Ia tidak peduli dibenci karena kritik kerasnya itu. Ando Vida Lopez mengunggah kritikan terkait MA mengubah syarat usia calon kepala daerah lewat postingan video di akun Instagram dan TikTok. Ia mengaku mendapat banyak kebencian karena memposting video ini, tapi ia mengaku bodoh amat. Bullshit. Kalau emang original intentnya untuk anak muda, seharusnya yang diganti itu umurnya dong. Kalau emang hakim ngomong untuk anak muda, ya udah yang seharusnya 30 tahun jadinya 27, jadinya 28, jadinya apapun umur yang original intent. Tapi kan ini antara penetapan sama pelantikan. Yang hanya berbeda 3 atau 4 bulan. Which means, look how convenient it is for everybody yang di tengah-tengah penetapan. It's very convenient. Kalau lu kebetulan lahir di antara tanggal penetapan dan kebetulan lu lahir di tanggal pelantikan, berarti lu anak muda. Itu, jadi yang aku benci di online, orang selalu ngomong gini, Kak, kenapa anak muda? Emang apa salahnya anak muda? Guys, gue juga anak muda, gue juga 30 tahun. Tapi ini argumen yang sangat-sangat, gue juga sangat setuju anak muda, banyak anak muda yang penting, banyak anak muda yang hebat. Tapi emang di Pilkada 2017 nggak ada anak muda yang hebat. Kenapa baru dirubah sekarang ini? Emang di Pilkada sebelumnya nggak ada anak-anak muda umur 29-30 yang hebat. Jadi benar. Timingnya terlalu ya. Ia mengatakan awalnya saat ada kabar Kaisang Pangarep akan ikut Pilkada DKI Jakarta, ia langsung berpikir, pertanyaannya bukannya aturan umurnya 30 tahun.
Dan hari itu juga, ia membaca di berita bahwa MA sudah mengabulkan tidak harus 30 tahun diubah aturannya. Ia seperti tidak percaya dengan apa yang sudah dilakukan MA. Ia menekankan suaranya bukan menentang pribadi Kaisang. Pemerintah tidak bisa terus-menerus mengubah aturan hanya demi kepentingan saat ini. Andovi juga merespon jika ada yang bilang, ya sudah, kalau tidak suka jangan pilih dia di pilkada nanti. Itu masalahnya dengan negara ini. Tidak peduli dengan proses, yang penting hasil akhir. So even if you don't want to talk about timing, kalau lu mengambil filosofi original intent untuk semangat anak muda berkesempatan membangun bangsa dan negara, tapi 3-4 bulan, come on man. Come on, ini di luar dari ngomong soal Mahkamah Agung kewenangannya apa, MA kewenangannya apa, itu yang bikin aku kesel, man.